Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melanjutkan perjuangan bangsa, mewujudkan bahwa Pancasila adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia dalam mempersatukan rakyat Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno dengan tema Literasi Pancasila menuju Indonesia sejahtera. Indonesia telah menjadi negara merdeka selama 76 tahun. Selama itu pula Pancasila berdiri tegar menjadi landasan filosofi dan dasar negara. Meskipun diterpa berbagai gelombang ujian yang mengancam keberadaannya, tetapi Pancasila menunjukkan sistem dasar yang kokoh, dasar filsafat negara yang digali langsung dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Akar sejarah Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sosok penggali dan pencetus Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, sang proklamator yang merangkum pengalaman perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Ia menyelidiki sebab-sebab kenapa penjajahan bisa menimpa bangsa Indonesia dan menyaksikan sendiri gelora rakyat yang banyak dengan penuh keberanian melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Saudara-saudara, bertolak dari sejarah tersebut, Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menyampaikan pidato gagasannya mengenai landasan filosofi negara, yaitu dasar kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, prinsip kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Dasar kebangsaan menurut Insinyur Soekarno bahwa negara yang berdiri ini adalah satu negara kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia bukanlah satu golongan orang yang hidup dengan keinginan bersama di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, Jogja, dan lain sebagainya. Tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut geopolitik tinggal di Indonesia, dari ujung utara Sumatera sampai Papua seluruhnya. Gagasan yang kedua yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yaitu persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Kemudian dasar yang ketiga yang diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya, dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan bangsa Indonesia ini semua buat semua, satu buat semua, dan semua buat satu. Hadirin yang saya hormati, prinsip yang keempat yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya, prinsip kesejahteraan sosial, prinsip tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, serta prinsip yang kelima yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa tanpa ada egoisme agama. Hadirin yang saya hormati, menelisik agar historis Pancasila tersebut, maka Pancasila adalah saripati dari perjuangan melawan kolonialisme dan perjuangan membangun negara Indonesia merdeka.
Kata merdeka adalah cita-cita yang diperjuangkan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pancasila yang digali oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dengan berkaca pada perjuangan kemerdekaan berbagai negara di dunia, mulai Jerman, Saudi Arabia, dan lain-lain. Tetapi kemerdekaan yang diharapkan bangsa Indonesia adalah kebebasan politik atau politik independen, yang tak lain adalah jembatan emas, di mana setelah melewati jembatan itu, maka masyarakat kita sempurnakan kehidupannya menjadi masyarakat yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi hatinya juga merdeka. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Nilai yang hidup terus bergelora dalam setiap nafas rakyat Indonesia, tidak terkecuali para pemuda sebagai tongkat estafet perjuangan bangsa. Akan tetapi, ironinya kita melihat realita saat ini bahwa Pancasila dalam pandangan generasi muda kurang mendapatkan perhatian. Seolah-olah hanya sekedar nama yang tak bermakna. Hal ini ditunjukkan dalam lembaga survei Indonesia tahun 2018 mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro dengan Pancasila mengalami penurunan sekitar 10%, dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75,3% pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan sebuah problematika yang mengancam keberadaan Indonesia akibat memudarnya nilai-nilai Pancasila. Hal ini harus segera ditindaklanjuti, karena Indonesia tanpa Pancasila sama dengan manusia tanpa nyawa. Karena Pancasila yang mengikat seluruh warga negara, suku, bangsa, dan kepulauan yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dengan berbagai ancaman tersebut menjadikan bangsa Indonesia harus semakin gencar dalam membina generasi muda, khususnya generasi milenial, agar semakin mengenali, memahami, mencintai, dan peduli terhadap Pancasila. Karena dengan semakin tinggi tingkat melek literasi Pancasila, diharapkan Pancasila menjadi jati diri generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sebagai generasi muda perlu menjawab problematika bangsa ini dengan terus memperdalam literasi Pancasila. Berdirilah sebagai pemuda Pancasila yang mampu berinovasi, berkreasi, dan berprestasi dalam bidang masing-masing demi kesejahteraan negara Indonesia. Tidak hanya dilaksanakan negara, melainkan juga sesama warga negara. Terutama pemuda Pancasila harus mampu mengadakan perubahan dengan semboyan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pemuda Pancasila harus siap, tidak akan surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan, maupun penggantian pimpinan nasional. Generasi muda harus berada di depan, memegang obor untuk menyegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Saya mewakili generasi milenial mengajak saudara-saudara, marilah kita bersatu padu membangun bangsa Indonesia ini dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, dengan tidak mudah percaya terhadap berita hoax atau provokator yang bisa memecah belah NKRI. Marilah kita junjung sikap moderasi dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus tetap terpatri semangat jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Wujudkan cita-cita Bung Karno untuk mensejahterakan rakyat. Jadilah pemuda yang cerdas, penuh keberanian, dan semangat cinta tanah air yang mendalam. Kita sebagai generasi muda mengemban tugas yang amat besar. Di tangan kitalah bangsa ini menanti. Salam Pancasila, merdeka! Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.